Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Zahira dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dari mata kuliah PPKN dengan tema Konstitusi di Indonesia. What is the Constitution? Apa sih konstitusi? Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi juga dapat berupa hukum dasar tertulis yang bisa disebut undang-undang dasar, serta dapat pula tidak tertulis. Selanjutnya, ada jenis-jenis konstitusi. Yang pertama, konstitusi tertulis, yaitu sekumpulan aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis, yaitu ketentuan yang mengatur tata negara, tetapi tidak dalam wujud naskah, melainkan berwujud konvensi atau pemufakatan. Konstitusi tidak tertulis umumnya terwujud dari kesepakatan bersama masyarakat. Selanjutnya ada fungsi dari konstitusi. Yang pertama, memberikan perbatasan kepada kekuasaan. Yang kedua, memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan. Yang ketiga, sebagai identitas nasional dan lambang negara. Yang keempat, sebagai piagam atas lahirnya suatu negara. Yang kelima, alat untuk melakukan pembatasan terhadap kekuasaan dari suatu pemerintahan. Dan yang keenam, mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Selanjutnya, karakteristik konstitusi di Indonesia sebelum dan sesudah reformasi. Dalam periode reformasi Konstitusi Republik Indonesia yang dimulai sejak proses amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2000 mewariskan banyak pelajaran penting dalam kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia. Setidaknya ada 3 pelajaran penting terkait dengan dinamika konstitusi dan perundang-undangan di Indonesia pasca reformasi konstitusi, yakni suksesi kepemimpinan 1998, mewujudkan cita-cita peradilan satu atap, dan menciptakan regulasi bagi tindak pidana terorisme. Pengalaman pada suksesi kepemimpinan nasional tahun 1998 menjadi salah satu pelajaran yang sangat berharga bagi kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Tahun 1945, sebelum perubahan Konstitusi RIS 1949, Undang-Undang Dasar 1950 dan Undang-Undang Dasar 1945 sesudah perubahan, nampak jelas adanya kecenderungan untuk tidak memutlakkan hak asasi manusia. Ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman diatur bahwa peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara secara organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan. Untuk Mahkamah Agung, memang diatur bahwa Mahkamah Agung mempunyai organisasi, administrasi, dan keuangan tersendiri. Namun, penentuan organisasi, administrasi, dan keuangan sekretariat Mahkamah Agung itu dilakukan oleh pemerintah dengan bahan-bahan yang disampaikan oleh Mahkamah Agung. Dan yang terakhir, mengapa mahasiswa perlu mempelajari konstitusi? Mengapa sih? Kalau menurut saya, supaya dapat menghindarkan generasi muda dari perilaku koruptif dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab pemahaman yang kurang terhadap konstitusi menjadi penyebab maraknya praktik korupsi di masa ini. Dan juga mahasiswa menjadi pedoman untuk kita semua. Seperti kayak demo-demo gitu, pasti yang diutamakan pasti mahasiswa. Terus omongan-omongan yang paling didengar pasti mahasiswa. Jadi mahasiswa harus paham gitu tentang Indonesia gimana. Mungkin ini aja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.
Ulang lagi. Udah.